Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami, juga kepada jemaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita inilah kita mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu bukti takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan selalu menjaga amal ibadah kita, terutama solat. Kenapa solat diutamakan pada materi khutbah Jumat kali ini? Kita akan mencoba menelusurinya. Ada 8 hal yang perlu kita ketahui tentang ibadah solat. Pertama, perintah ibadah solat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyuruh kita solat? Allah. Bahkan Allah Azza wa Jalla secara langsung memerintahkan kita untuk solat. Mari renungi ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan tegakkanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah. Barangkali sebagian kita ada yang merasa berat untuk melangkah kaki, ambil air wudhu, lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah solat. Mata masih terasa mengantuk, badan masih berbaring di ranjang. Berat rasanya untuk bangkit melaksanakan ibadah solat. Jika di antara kita ada yang masih merasa seperti itu, coba lebih serius lagi menyadari perkara ini. Solat adalah perintah, yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang menciptakan kita. Allah Azza wa Jalla adalah yang telah memberikan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berpikir, dan tangan dan kaki untuk bergerak. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita meminta, dan hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengabulkan doa hambanya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita beribadah, dan solat adalah salah satu ibadah. Allah Azza wa Jalla perintahkan manusia untuk melaksanakannya. Apa iya? Kita yang telah diberi apa-apa oleh Allah Azza wa Jalla menjalankan satu perintahnya tetap tidak mau.
Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, ibadah salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa di penghujung sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang ibadah salat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salatmu dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita. Apa hukum menunaikan wasiat? Wajib. Ya, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajibnya kita menunaikan wasiat orang tua kita. Jika menunaikan wasiat orang tua kita saja hukumnya wajib, maka menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wajib lagi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga, ibadah salat akan memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki 9 istri. Sekaligus kepala negara, hampir 2 bulan sekali maju berperang menghadapi musuh-musuh Islam saat itu. Dalam kondisi kehidupan yang sedemikian rupa, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan banyak sekali masalah, namun beliau tetap bisa tenang dan tentram menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling nomor 1 dalam menjaga ibadah solat. Inilah salah satu kuncinya. Solat akan memberikan efek positif berupa ketenangan dan ketentraman hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi sholati." Dan telah dijadikan kesejukan mataku, ketenangan jiwaku ada di dalam solat. Hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Keempat, ibadah solat adalah pintu segala kebaikan. Ibadah solat adalah salah satu bentuk kebaikan. Setiap kebaikan adalah manifestasi dari eksistensi takwa dalam sanubari seorang hamba. Dan salah satu manfaat takwa adalah dijauhkannya seseorang dari perbuatan buruk. Karena takwa adalah kemampuan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga solat merupakan pintu segala kebaikan. Karena ibadah solat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah makna paling kuat dari firman Allah Azza wa Jalla. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yakinlah bahwa orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Inilah janji Allah Azza wa Jalla yang pasti. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Tolaq. Jika seseorang mendapatkan rezeki dari arah yang tak pernah disangkanya, menemukan jalan keluar dari segala masalah, selalu dimudahkan dalam segala urusan, maka itu artinya pintu-pintu kebaikan telah terbuka lebar untuk dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kelima, orang yang tidak menjaga ibadah solat 5 waktu tidak akan mendapatkan cahaya penerang di hari kiamat. Tahukah kita Allah Azza wa Jalla
kelak akan membangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia yang paling terakhir dimatikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Jemaah solat Jumat rahimakumullah. Keenam, ibadah solat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Cukuplah peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih bermalas-malasan dalam mengerjakan solat. Beliau bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi solatuhu fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khoba wa khosiro. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah solatnya. Jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Jemaah rahimakumullah, yang ketujuh, siksa berat bagi mereka yang sengaja meninggalkan ibadah solat wajib 5 waktu. Tahukah kita tentang betapa dahsyatnya siksaan bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan solat? Apakah kita pernah merenungi siksa yang kelak akan mereka rasakan? Sebagaimana gambaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terabadikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita renungi sejenak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah yang membuat para sahabatnya penasaran. Pada suatu malam, beliau bermimpi didatangi oleh 2 laki-laki. Keduanya membangunkan lelapnya tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari berucap, "Bangkitlah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit dan mengikuti arah langkah kaki kedua orang itu. Tak lama kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 2 orang tadi menjumpai seseorang yang berbaring telentang. Satu orang lagi berdiri tegak di dekat kepalanya dengan membawa sebongkah batu besar. Tanpa aba-aba, ia menjatuhkan batu besar itu dan menghantam kepala orang yang sedang tertelentang tadi. Kepalanya pun pecah, batu menggelinding ke arah orang yang berdiri tegak. Ia pun mengambil kembali batu itu, kembali lagi ke tempat dia berdiri, dan selalu ia dapati kepala yang terlentang tadi dalam keadaan utuh kembali. Ia pun mengulangi perbuatannya berkali-kali. Kepala orang yang berbaring terlentang pecah berkali-kali, lalu utuh kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Subhanallah, siapa 2 orang ini?" Orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi hanya menjawab, "Pergilah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Sejak malam ini, aku telah melihat keanehan. Apa yang sebenarnya telah aku lihat ini?" Kedua orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi akhirnya buka suara. "Kami akan beritahu Anda. Orang yang Anda dapati pecah kepalanya ditimpa batu hingga pecah adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu ia meninggalkannya. Ia juga orang yang melalaikan ibadah solat wajib dengan tidurnya." Subhanallah. Melalui hadis di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dengan tegas bahwa siksa bagi orang yang melalaikan ibadah solat wajib adalah ditimpakan batu pada kepalanya hingga kepalanya pecah. Mari kita renungi ini secara dalam-dalam. Jemaah solat Jumat rahimakumullah. Yang ke-8, meninggalkan ibadah solat adalah sebentuk dosa besar, tapi Allah Azza wa Jalla tetap Maha penerima taubat. Tahukah kita bahwa ternyata meninggalkan solat wajib adalah perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar, karena saking besarnya dosa meninggalkan solat wajib dengan sengaja, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai garis pemisah antara muslim dan kafir. Bainar rojuli wa bainas sirki wal kufri tarkus solati. Pemisah antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim.
Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan solat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.